Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes mewanti-wanti mantan timnya untuk mewaspadai Adnan Januzaj. Ia menilai winger asal Belgia itu bisa menjadi momok yang mematikan dalam duel Real Sociedad versus Manchester United. Scholes menyebut bahwa ia mengenal dengan baik Januzaj dan ia mengonfirmasi bahwa pemain asal Belgia itu punya talenta yang istimewa. Scholes menyebut bahwa Adnan Januzaj yang sudah menemukan kembali performa terbaiknya bisa menjadi momok yang mematikan bagi MU saat kedua tim berjumpa. Dia adalah pemain yang sangat bertalenta dan ia jadi salah satu pemain yang harus diwaspadai pada pertandingan hari Kamis nanti. Selain David Silva, Adnan Januzaj punya kemampuan yang bagus di mana ia bisa melewati pemain lawan dan ia memiliki kaki kiri yang bagus. Ia sanggup mencetak gol, membuat peluang sehingga United harus berhati-hati saat menghadapinya. Saya pribadi senang melihatnya bermain dengan baik, karena ia adalah anak yang baik dan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Saya harap karirnya di Sociedad berjalan dengan mulus, ujarnya. Legenda Manchester United Paul Scholes angkat bicara terkait hasil imbang yang didapatkan Manchester United kontra West Bromwich Albion. Scholes percaya MU bisa mengakhiri musim dengan baik meski mereka kini kerap terpeleset. Scholes tidak mau menyalahkan para pemain MU atas hasil imbang itu. Ia menilai pasukan setan merah sudah bekerja sangat keras untuk mencuri kemenangan, namun mereka tidak beruntung. Paul Scholes mengakui bahwa hasil-hasil tidak maksimal seperti melawan West Bromwich Albion ini bisa berdampak pada kans MU menjadi juara. Namun ia cukup optimis bahwa setan merah bisa meraih akhir yang bahagia. Adnan Januzaj membeberkan rencana terkait masa depannya. Ia mengaku tidak menutup kemungkinan kembali ke Manchester United. Sejak tahun lalu, Manchester United dilaporkan tengah berburu winger kanan baru. Ole Gunnar Solskjaer sangat membutuhkan winger kanan baru yang bisa menghidupkan lini serangnya. Manchester United sebenarnya punya satu opsi untuk pos winger kanan ini. Mereka punya klausul buyback untuk memanggil pulang Adnan Januzaj yang tengah tampil apik di Real Sociedad. Ketika ditanya apakah Januzaj tertarik kembali ke MU, sebegini jawaban sang winger. Di sepak bola, semua hal bisa terjadi, ujar Januzaj kepada Manchester Evening News. Januzaj menilai bahwa saat ini ia sedang berada di puncak karirnya, jadi ia merasa bahwa ia siap untuk mendapatkan tantangan yang lebih besar dalam karirnya. Kontrak Januzaj di Sociedad akan berakhir pada tahun 2022. Sang winger menyebut bahwa saat ini ia belum mengambil keputusan apakah pergi atau bertahan. MU harus keluar uang cukup besar jika mereka ingin memulangkan Januzaj. Mereka kabarnya harus membayar sekitar 40 juta euro untuk memulangkannya. Gary Neville meyakini kalau Victor Lindelof tidak cocok untuk Manchester United pada saat ini. Namun legenda The Red Devils tersebut percaya kalau sang bek bisa bersinar kalau bermain untuk tim rival, yaitu Liverpool. Lindelof mulai menunjukkan grafik peningkatan setelah Ole Gunnar Solskjaer menduduki kursi kepelatihan. Meski begitu, ia tetap menjadi bulan-bulanan kritikan ketika Manchester United menelan hasil buruk. Yang terbaru, pria berkebangsaan Swedia tersebut dikritik usai Manchester United meraih hasil imbang kontra West Bromwich Albion di ajang Premier League. Pertandingan yang digelar di Hawthorne tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Gary Neville langsung melontarkan kritikan untuk pemain yang juga pernah memperkuat Benfica tersebut. Baginya, Lindelof dan Harry Maguire bukanlah tandem yang tepat untuk lini pertahanan Manchester United saat ini. Gary Neville tidak melontarkan opini tersebut tanpa landasan yang jelas. Menurutnya, Lindelof punya keahlian yang bagus dalam hal membaca permainan lawan. Dia memahami permainan dan membacanya. Jika dia tampil bersama Rio Ferdinand atau Virgil van Dijk, saya kira mereka akan menjadi pasangan yang hebat, tambahnya. Masalahnya, dia bermain bersama seseorang yang tidak begitu mobile dalam diri Harry Maguire. Itulah masalahnya, sebab mereka bakalan mencari pemain yang bisa bermain bersama Maguire karena mereka berinvestasi 80 juta pound sterling kepadanya, pungkas Neville.
Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Jules Koundé, kabarnya akan dijual Sevilla di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, pihak Sevilla menyadari bahwa Koundé kini masuk radar sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United. Melihat banyaknya permintaan kepada sang bek, Sevilla menilai ini kesempatan yang bagus untuk menjual sang bek, karena mereka butuh tambahan pemasukan setelah pemasukan mereka menurun drastis akibat pandemi virus corona. Jadi mereka tidak keberatan untuk melepaskan Koundé di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menyiapkan tawaran untuk Koundé. Mereka kabarnya akan mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro untuk jasa bek asal Prancis tersebut. United berharap tawaran mereka ini bisa diterima, meski Sevilla kabarnya mematok harga sebesar 80 juta euro untuk sang bek. MU harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Koundé, karena sang bek juga dilaporkan masuk dalam radar transfer PSG, Real Madrid, dan Barcelona. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat girang melihat Mason Greenwood menekan kontrak baru di Manchester United. Ia menilai Manchester United telah sukses mengamankan bintang masa depan mereka. Manajemen MU beberapa saat yang lalu membuat sebuah pengumuman. Mereka resmi memperpanjang kontrak Greenwood hingga tahun 2025. Solskjaer girang melihat sang striker melanjutkan karirnya di MU. Mason Greenwood adalah talenta yang sangat fantastis dan ia merupakan contoh yang bagus dari produk akademi kami, buka Solskjaer. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Greenwood masih sangat muda. Ia menilai sang striker masih belum mencapai potensi terbaiknya, meski ia sudah berkembang pesat dalam 2 musim terakhir. Solskjaer mengaku lega bahwa Manchester United berhasil mengamankan jasa Greenwood. Ia menilai sang pemuda bakal menjelma menjadi bintang besar Manchester United masa depan. Musim ini Greenwood memang tidak menciptakan banyak gol bagi MU. Ia tercatat hanya membuat 4 gol dan 5 assist bagi Setan Merah di semua kompetisi. Julian Nagelsmann telah menawarkan harapan kepada banyak peminatnya di Liga Primer. Dengan bos RB Leipzig itu tertarik untuk menjajal persaingan di kompetisi Inggris di suatu hari nanti. Meski lebih muda dari kebanyakan pemain di level tertinggi, juru taktik asal Jerman itu telah memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih paling menjanjikan di Eropa. Kiprahnya di Hoffenheim dan RB Leipzig telah mengundang ketertarikan dari banyak klub. Sejumlah klub bahkan sudah mengisyaratkan ketertarikan mereka untuk menampungnya apabila meninggalkan RB Leipzig. Julian Nagelsmann pernah menolak minat Real Madrid di masa lalu. Meski begitu, hal tersebut sama sekali tidak melenturkan ketertarikan dari klub-klub lainnya. Manchester United dikatakan kepincut untuk mendatangkannya sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford, yang kembali bermasalah dengan inkonsistensi performa belakangan ini. Mantan striker Manchester United yang kini menangani Derby County, Wayne Rooney menyerukan agar video asisten referee atau VAR disingkirkan saja dari Liga Inggris. Menurutnya, sepak bola berjalan lebih baik tanpa VAR. Keluhan dilantarkan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pulang membawa 1 poin dari markas West Bromwich Albion sedikit memberikan kekecewaan bagi Solskjaer. Bahkan manajer asal Norwegia itu merasa Manchester United dirugikan oleh 2 keputusan wasit yang diambil berdasarkan review VAR. Wayne Rooney juga menunjukkan nada senada. Dia merasa pertandingan akan berjalan lebih baik tanpa VAR. Menonton pertandingan Liga Inggris, beberapa keputusan sangat membuat frustasi melalui VAR, dan Anda tidak mengerti bagaimana mereka mengambil keputusan itu, kata Rooney. Saya pribadi berpikir permainan akan lebih baik tanpa VAR. Meskipun Anda frustasi pada setelah pertandingan, kami harus bergantung pada wasit untuk melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa, imbuh Wayne Rooney. Wayne Rooney mengatakan penerapan VAR menghilangkan emosi yang kadang muncul dari sebuah pertandingan. Saya ingat beberapa gol yang saya cetak ketika saya berada dalam posisi onside atau offside. Anda melihat sekilas dan melihat bendera hakim garis diturunkan dan Anda melanjutkan selebrasi Anda, ujar Rooney. Konyol bahwa para pemain menunggu selama 1 menit, 2 menit untuk melihat apakah gol tersebut sah atau tidak. Saya melihat James Maddison setelah mencetak gol dan dia tidak tahu apakah itu gol atau akan dianulir, imbuhnya. Winger Real Sociedad Adnan Januzaj mengaku iri dengan Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang mendapatkan pelatih yang sangat peduli akan pemain muda di Manchester United. Menurut Adnan Januzaj, Solskjaer merupakan manajer yang tahu betul cara untuk menangani pemain-pemain muda berbakat.
Ia menilai Rashford harus memanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin selama dilatih oleh Solskjaer. Lebih lanjut, Januzaj mengungkapkan kenapa ia iri dengan Marcus Rashford yang kini dilatih Solskjaer, karena ia merasa tidak mendapatkan perlakuan yang baik saat dilatih Louis van Gaal. Ketika saya masih muda, saya mendapatkan kritikan atas sesuatu yang tidak saya perbuat. Pelatih pada waktu itu mengatakan bahwa saya tidak berlatih dengan baik, dan saya tidak paham mengapa ia berkata seperti itu. Saya bermain dengan baik di pertandingan, sehingga tidak mungkin dong kalau saya berlatih dengan buruk. Orang-orang memiliki gambaran yang buruk mengenai saya, dan itulah satu-satunya yang saya sesalkan saat masih di United, ujarnya. Real Sociedad akan main kandang melawan Manchester United di leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021, Jumat 19 Februari 2021. Namun Real Sociedad tak bisa main di kandang sendiri. Laga ini akan digelar di tempat netral yakni Allianz Stadium markas Juventus. Duel Sociedad kontra MU ini cukup menarik. Salah satu alasannya adalah keberadaan David Silva dan Adnan Januzaj di kubu La Reales. David Silva pernah 10 musim memperkuat rival sekota MU Manchester City. Gelandang 35 tahun Spanyol itu pernah bermain 19 kali melawan MU di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan 4 assist. Sementara itu, Januzaj adalah mantan pemain MU. Pemain 26 tahun Belgia itu bergabung dengan Sociedad dari MU pada 2017. Dia gagal bersinar di Old Trafford, hanya mencetak 5 gol dalam 63 penampilan untuk MU. Dua pemain itu pun diyakini bakal dipercaya untuk turun sejak menit awal saat menghadapi MU di Turin nanti. MU tak akan diperkuat Paul Pogba yang cedera. Gelandang asal Prancis itu mantan pemain Juventus, tidak bisa bermain di rumah lamanya. Namun MU masih punya Nemanja Matic dan Scott McTominay di lini tengah. Pemain-pemain seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood hingga Anthony Martial pasti siap menampilkan permainan terbaik mereka dalam skema serangan setan merah. Bruno Fernandes yang mencetak 1 gol ketika timnya ditekuk wakil Spanyol Sevilla 1-2 di semifinal Liga Eropa musim lalu juga bakal kembali menjadi salah satu tumpuan utama timnya. MU punya catatan negatif tanpa kemenangan dalam 9 laga terakhirnya melawan tim-tim dari negeri Espana. MU bakal membutuhkan penampilan terbaik para pemainnya jika ingin meraih hasil optimal di leg pertama kontra Sociedad. Manchester United nampaknya benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Sergio Ramos. Setan merah kabarnya tidak gentar dengan tuntutan gaji selangit yang diminta pemain Real Madrid tersebut. Menurut laporan tersebut, saat ini kendala bagi Real Madrid untuk mempertahankan Ramos adalah tuntutan gajinya yang selangit. Mantan pemain Sevilla itu dikabarkan meminta gaji sebesar 12 juta euro per musim atau sekitar 250.000 euro per pekan. Real Madrid diberitakan enggan membayar semahal itu untuk pemain tua seperti Ramos. Begitu juga dengan tim-tim peminat lainnya. Namun, menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak gentar dengan tuntutan tinggi Ramos tersebut. Mereka menilai normal ketika Ramos menuntut gaji setinggi itu, mengingat kualitas yang ia miliki sebagai bek tengah. Namun MU diberitakan akan mencoba menego Ramos agar setidaknya ia mau menurunkan sedikit tuntutan gajinya itu. Ramos saat ini tidak bisa memperkuat Real Madrid hingga April mendatang. Sang bek masih dalam proses pemulihan dari operasi lutut yang ia jalani beberapa waktu yang lalu.